Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, yang namanya tugas sepertinya sudah menjadi keseharian dalam hidup kita. Entah itu tugas sekolah, tugas kantor, atau kalau kita berbicara tentang kehidupan gereja adalah tugas gereja. Lalu bagaimana kita melaksanakannya? Ada tugas yang kelihatannya terasa mudah. Ada juga yang bahkan kita hampir tidak sanggup untuk melakukannya. Dan ketika kita melaksanakan tugas itu, ada yang kemudian memang berhasil, ada yang bahkan mengalami kegagalan. Di situ kita diingatkan dengan perkataan seorang motivator yang mengatakan begini, satu-satunya orang yang tidak membuat kesalahan ialah orang yang tidak berbuat apa-apa. Jangan takut akan kesalahan selama Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka mari kita mencoba untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam bacaan yang kita dengarkan tadi itu menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel mendapatkan tugas perutusan untuk hadir dan berada di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel yang mendurhakai Allah. Mereka menunjukkan sikap ketegaran hati, demikian juga dengan keras kepala mereka. Dan mereka pun juga begitu nyaman dalam kedosaan mereka. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus sekarang lebih bergulat dengan dirinya sendiri, merasa bahwa dia banyak mempunyai keterbatasan, mempunyai kelemahan, dan hampir-hampir ia pun juga mengalami keputusasaan, berada dalam kesendirian, berada dalam kesepian. Lalu dalam bacaan Injil kita pun juga melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus ketika pulang ke kampung halamannya bisa dikatakan hanya dipandang dengan sebelah mata, karena mereka tahu persis siapa Yesus itu. Berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa, dan anak seorang tukang kayu. Maka tidak aneh melihat reaksi penolakan dan kekecewaan dari orang-orang sekampungnya. Tuhan Yesus pun sampai kemudian berkomentar, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Itulah risiko yang dihadapi oleh mereka-mereka yang menjalankan tugas perutusan. Tanggapan yang tidak selalu mengembirakan dan bahkan mengecewakan. Diragukan, tidak dihargai, tidak dipercaya, dihina, bahkan juga ditolak. Tetapi yang sekarang menjadi penting bagaimana mereka menyikapi semuanya itu. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel tetap berprinsip untuk betul-betul menunjukkan kegigihannya. Kegigihan yang pasti akan membawa hasil, sekalipun awalnya kelihatannya sia-sia. Tapi Nabi Yehezkiel yakin bahwa Tuhan berkarya dalam tugasnya. Lalu Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang awalnya hampir-hampir putus asa, terpuruk dengan keadaannya itu, tapi kemudian malahan ia berbangga dalam kelemahan. Dengan jelas itu diucapkan dalam kalimatnya demikian, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lalu dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memang heran atas ketidakpercayaan dari orang-orang sekampungnya. Dan hampir-hampir tidak ada mukjizat yang terjadi di sana. Tapi Tuhan Yesus
tetap menunjukkan sikap yang lemah lembut, dan juga tetap menyembuhkan beberapa orang yang sakit di sana. Maka mari kita melihat bahwa kita masing-masing juga mendapatkan tugas perutusan itu. Mengutip dari bait pengantar Injil, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bisa ditambahkan, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagaimana kita menjalankan tugas perutusan itu? Dari bacaan-bacaan hari ini kita disadarkan akan kelemahan diri kita. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan pengetahuan kita, kemampuan dan kekuatan kita pribadi. Mau tidak mau, kita juga di sana harus yakin akan kuasa Allah. Allah yang mengutus kita, Allah juga yang akan membimbing dan menyertai kita. Maka dalam bacaan kedua kita mendengarkan yang menjadi kekuatan dari Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu juga yang perlu kita pegang dalam menyikapi tugas perutusan kita masing-masing, maupun juga dalam menghadapi situasi sekarang ini yang memang tidak menentu. Tuhan memberkati kita.